salam sepak bola ya. Di video ini gue akan bahas 3 big match, ada dari Liga Spanyol, lalu dari Liga Inggris, dan yang terakhir ada Liverpool nanti. Oke, yang pertama kita ke Barca lawan Atletico. Nah, sebelumnya kan kalau misalkan banyak pengamat bilang kalau misalkan Barcelona ini akan menang dalam artian karena dari segi strategi Barcelona memang lebih unggul. Cuman di sini kita lihat bahwa lawannya dihadapi adalah Atletico, pemilik pertahanan yang kuat. Ditambah mereka punya kiper. Jadi kalau gue bilang ini salah satu kiper terbaik dunia setelah Manuel Neuer lah, yaitu Jan Oblak. Nah, di sini sebelum match ini juga ya seharusnya kalau misalkan Barcelona orang pada bilang mereka menang ngalahin Atletico, mereka mimpin klasemen. Cuman dari segi hasil mereka nggak bisa lakukan itu dan hasilnya 0-0. Nah, kita lihat aja di lapangan siapa yang bermain kan. Barcelona main formasi 3-5-2 dengan pemain seniornya di lapangan ada Pique, ada Busquets, lalu ada Messi. Nah, 3 pemain ini yang diharapkan menjadi tulang punggung atau sebagai leader di lapangan, mereka nggak bisa melakukan itu dan Barcelona bermain tanpa arah di pertandingan ini. Kita lihat Atletico main formasi berapa? Atletico main formasi sama 3-5-2 juga dengan Suarez dengan Angel Correa di depan. Apakah itu berjalan di babak pertama? Cukup berhasil berjalan, cuman kembali lagi Atletico ini kan secara finishing nggak begitu bagus ya, jadi istilahnya gue nggak heran mereka juga kesulitan di babak pertama. Nah, kalau misalkan kita lihat dari shoot on target ini, kedua tim ini saling jual beli serangan. Barcelona cetak 7, Atletico 6. Possession Barcelona menang mutlak cuma 9-41. Cuman itu kan cuma di atas kertas doang. Nah, di babak pertama cukup menarik lah, terutama dari Atletico ya. Atletico lebih berani keluar menyerang, 1-2-nya ini cukup bagus, umpan 1-2-nya. Nah, di babak kedua Atletico lebih bermain agak mundur ke belakang bertahan. Nah, inilah ciri khasnya Simeone. Satu babak main menyerang, satu babak main bertahan. Nah, di babak kedua Barcelona ingin lebih coba untuk atraktif keluar serangan. Cuman hasilnya ya 0 gol juga, tetap sama di lapangan. Sebenarnya sini si asistennya Koeman ya, Alfred Schreuder ini yang mendampingi tim kurang bisa membaca situasi lah istilahnya, karena kan Koeman kan kena suspensi. Jadi sebenarnya Atletico ini ada celahnya di mana? Celahnya ini seharusnya yang bisa diterobos oleh Barca adalah dari dua sisi sayapnya Atletico nih, terutama Carrasco ini nggak begitu kuat dalam bertahan. Jadi istilahnya inilah yang harus dieksploitasi, yang dilakukan. Kalau misalkan di sini si Schroeder ini masukin Des, yang seharusnya dilakukan adalah lu harus mainkan Dembele dari menit awal. Cuman nyatanya dia nggak lakukan itu. Jadi kalau gue bilang ini kesalahan semua tim. Yang pertama kesalahan dari asisten pelatihnya yang telat menyadari perubahan. Lalu yang kedua, pemain tuanya ini alias pemain seniornya nggak bisa ngangkat tim. Jadi istilahnya gue gak heran kalau misalkan Barca ini kesulitan di match ini dalam urusan finishing lah, karena kan kalau misalkan shoot on target beberapa kali juga nggak begitu berbahaya juga. Oke? Kesimpulannya di sini Barcelona kehilangan 2 poin, Atletico menyelamatkan 1 poin. Nah, kita lanjut ke match selanjutnya. Ya, match selanjutnya gue nggak bahas Inter ya, karena Inter udah pasti juara juga, menang 5-1 lawan Sampdoria, nggak begitu penting juga. Nah, lalu kita ke big match yang kedua, ada City lawan Chelsea. Nah, ini merupakan salah satu istilahnya ajang pemanasan lah bagi Pep dan skuadnya untuk istilahnya cari gambaran gimana sih skuad Chelsea dalam final nanti. Nah, di sini Pep ini bersama skuad City melakukan farming nih. Yang pertama kita lihat dulu dari statistik ya, shot on target City 4, Chelsea 5, position 49-51, nggak beda jauh, Chelsea menang. Lalu shot yang kena blok City ada 5, Chelsea 3. Nah, dari statistik ini udah menggambarkan kalau ya di atas lapangan Chelsea memang lebih unggul. Cuman nyatanya lu jangan jumawa dulu, karena apa? City mainnya
benar-benar lapis kedua. Ini ada beberapa perubahan lah dari yang mereka menang lawan PSG ya. Nah, yang masih starter itu cuma siapa? Kipernya, yaitu ada Ederson, lalu Ruben Dias, lalu Rodri, sama Cancelo kalau nggak salah. Nah, ya cuman itu doang. Sisanya apa? Sisanya cadangan semua. Ya sebenarnya gue ngerti jadi Pep karena dia ingin melakukan rotasi ya, karena nggak mau ambil resiko juga. Karena sebenarnya untuk Liga Inggris, City ini udah unggul jauh. Sekarang aja unggulnya udah 13 poin. Nah, jadi istilahnya gue gak heran karena City ini udah tinggal selangkah lagi untuk menjadi juara. Jadi Pep ingin melakukan rotasi-rotasi yang ada. Nah, Chelsea mainnya gimana? Chelsea seperti biasa main 3-4-3. Main 3-4-3 dengan ya beberapa perubahan juga. Alonso masuk gantiin Chilwell, lalu Reece James masuk gantiin si siapa? Hudson-Odoi ya. Hudson-Odoi atau siapa tuh diganti oleh Reece James. Nah, sementara trisula depannya tetap sama. Ada Ziyech, Werner sama Pulisic. Nah, di sini lalu ada Gilmour gantiin Jorginho. Nah, secara lini belakang Thiago Silva nggak dimainin, dimasukin Christensen. Nah, Chelsea ini juga rotasi. Cuman kan kalau untuk Chelsea ini dari skuad utama sama skuad cadangan ini kan kualitasnya nggak beda jauh ya. Jadi istilahnya ini Tuchel ini benar-benar melakukan full rotasi aja. Sedangkan kalau untuk City ini kan kualitasnya jomplang antara kualitas cadangan dengan inti. Jadi yang terlihat di atas lapangan ya memang kualitas City yang dikalahkan. Chelsea mau nggak mau harus mengakui bahwa ini kualitas level 2-nya City. Dari gue nggak akan bahas dari gol-gol karena ya golnya gitu-gitu aja kan. Dari siapa? Dari City digolin oleh si Sterling di babak pertama. Lalu dari Chelsea ada dari Ziyech itu, lalu tadi terakhir ada Alonso. Nah, dari sini juga bisa terlihat bahwa sebenarnya yang dari segi strategi yang seharusnya dilakukan oleh Tuchel dalam mematahkan dominasi pemain City adalah di sini lo nggak bisa menyamakan secara strategi karena di sini City main dengan dua striker, yaitu Aguero dengan Jesus yang dua-duanya nggak kuat megang bola. Jadi istilahnya kalau misalkan City mainin false nine ya dengan strategi yang diterapkan oleh Chelsea kayak tadi dengan menerapkan high pressing tapi jarak antar pemainnya terlalu jauh, ya kelar juga itu Chelsea. Ya kesimpulannya untuk City ketemu Chelsea, untuk City alias Pep ini bisa melakukan farming alias coba cari celah lah dengan memasukkan pemain yang ada. Sedangkan untuk Chelsea lu bisa jadi bahan evaluasi ya, karena lu jangan harus puas dulu dengan skor 2-1 lawan pemain lapis 2. Oke? Lalu yang terakhir ada siapa? Ada Liverpool lawan Southampton. Ini sebenarnya Liverpool mainnya gitu-gitu aja, 4-3-3, trio Salah, Jota dengan Mane, dibalas dengan 4-4-2 dari Southampton. Lalu dari posisi juga Liverpool menang mutlak 5-5 banding 4-5. Gol juga dari Mane sama Alcantara, di mana gol pertama Mane itu gue bilang ya gol alias gol kado lah, karena si Salah sebenarnya mau syuting kena deflect, kebetulan ada Mane cetak gol. Sedangkan gol kedua murni dari skill individunya Thiago. Nah, dari 90 menit yang gue tonton, Jota ini bener-bener ya, Jota ini bukan Jota yang kita kenal sebelum dia cedera. Setelah dia cedera, Jota ini ngeflop loh. Di match ini sampai digantiin oleh Firmino karena Jota hampir nggak ada kontribusinya di sini untuk bisa istilahnya membantu serangan Liverpool lah. Jadi Liverpool sekali lagi harus kesulitan di sini untuk bisa membongkar pertahanan. Ya beruntunglah di sini karena lawannya cuma Southampton. Southampton ini kan ya masih 2 level di bawah Liverpool lah istilahnya. Dari strateginya mereka juga nggak bagus. Ya, Southampton ini 3-4-5 match terakhir menurun. Jadi istilahnya ketemu Liverpool yang lagi anjlok juga. Namun Liverpool ini murni lebih unggul dari sisi individu pemain dan ketenangan. Jadi istilahnya kemenangan Liverpool dan Southampton ini lebih mutlak karena Southamptonnya lagi jelek, dan juga dari Liverpoolnya ini istilahnya ya lebih unggul skill individu lah, karena Southampton gue nggak melihat 11 pemain Southampton ini berbahaya. Oke, sekian dulu.